Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin para pemirsa, para pendengar dimanapun berada, wabil khusus Jamaah Masjid Nasional Al-Bar Surabaya rahimakumullah. Kajian pada maghrib pada sore hari ini akan disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Bapak Profesor Dr. Haji Saiful Jazil MAG, yaitu ngaji kitab Riyadhus Shalihin, yang mana kajian pada sore hari ini akan disiarkan langsung melalui YouTube Masjid Al-Akbar TV, kemudian radio streaming mass media dan TV digital Madu TV. Kepada beliau Al-Mukarram Bapak Profesor Dr. Haji Saiful Jazil MAG kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azamati dhatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'du. Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah, syukur alhamdulillah pada malam ini kita ditakdirkan bisa silaturahim kembali dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kajian malam ini disertai hidayah dan ridhonya Allah, dan kita semua dapat ilmu yang manfaat dan barakah. Ala hadiniyah wa likulli niyatin sholihah wa li hajatina wa hajatikum lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, kali ini saya akan membaca hadis nomor 39 dalam kitab Riyadhus Shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah pernah bersabda, may yuridillahu bihi khairan, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah suatu kebaikan, sapa wonge sing ditakdirno Gusti Allah bakal menjadi orang baik, yusib minhu, orang itu pasti akan mendapatkan ujian atau cobaan. Jadi berdasarkan hadis ini, ujian atau cobaan yang ditimpakan oleh Allah kepada hambanya adalah sebagai bukti dan tanda bahwa Allah sedang memberikan kebaikan padanya. Ya, satu. Hadis yang kedua juga diriwayatkan dari seorang sahabat namanya Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adha wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kaffarallahu biha min khotoyahu. Tidaklah seorang mukmin tertimpa suatu penyakit dan sejenisnya, berupa hati yang gundah gulana, pikiran sumpek, stres, sesuatu kondisi yang tidak mengenakan, bahkan sampai duri yang menancap di kakinya, kecuali Allah akan menghapus dosa-dosanya yang disebabkan
cobaan yang berupa sumpek mergo gak duwe-duwe, stres karena diputus pacarnya, ya, sakit yang berkepanjangan tidak sembuh-sembuh, atau pilek batuk yang tiap hari mungkin juga menimpa kita. Bahkan sampai Rasulullah menyatakan sampai kita tertancap atau tertusuk oleh duri, kalau sabar maka itu semua adalah sebagai penyebab dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang kami hormati, terkait dengan ini ada kitab namanya Nurul Burhani, ya. Kitab ini menceritakan perjalanan spiritual Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, atau kalau kita seringkali menyebut dengan manakib. Jadi kalau ada manakiban yang dibaca itu adalah sejarah perjalanan hidup Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kitabnya namanya Nurul Burhani. Syekh Abdul Qadir Jailani dawuh begini, la takhtar jalban na'ma'i wala daf'al balwa. Janganlah engkau selalu mengharapkan atau menginginkan kenikmatan dan menolak cobaan atau ujian. Fa innan na'ma'a wasilatun ilaika bil qismati. Karena sesungguhnya kenikmatan itu adalah merupakan penghubung, wasilah ilaika bil qismati, yang menghubungkanmu dengan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Istajlabtaha amla. Apakah engkau harapkan, engkau inginkan atau tidak, nek wayai teko, kenikmatan, kebahagiaan itu mesti akan terjadi. Wal balwa halatun bika wa ingkarita. Begitu pula ujian dan cobaan, meskipun engkau tidak menyukainya, suatu saat pasti akan datang menimpamu. Jadi gampangnya cerita urip niki memang isine nek gak bahagia susah, nikmat gandengane ujian dan cobaan. Karena itu kula jenengan diharapkan tidak terlalu mengharapkan urip ku enak terus dan menolak cobaan dan ujian. Karena kalau enak gandengannya mesti gak enak. Sehingga kata beliau, cepat atau lambat meskipun engkau tidak menyukainya, nek wis wayahe teko, musibah pasti menimpamu. Bapak Ibu, saya kemudian membayangkan ketika terjadinya peristiwa kecelakaan beruntun di tol pundi? Purbaluyi kemarin tuh, ya Allah, ya. Itu pas semua mobil berderet mau bayar di pintu gerbang tol, dilalah ono tronton dengan muatan besar nabrak sampai di dalam CCTV-nya itu kan mobilnya meloncat pagar, itu saking hebatnya. Dan berapa korban waktu itu. Nah, itu berarti wis wayahe teko. Nah, cuma saya ini kemudian ketika membaca ini membayangkan kapan bencana dan ujian cobaan ini segera datang ke Benyamin Netanyahu. Kok gak nang modar ngono.
omahe wis kenek dibom wonge gak ono ndilalah kan ngono. Lah Yahya Sinwar, Ismail Haniyeh yang sudah di terowongan, sudah tidur nyenyak di rumahnya, tiba-tiba moro-moro bom teko. Nah ini Bapak Ibu yang kami hormati, jadi inilah memang sudah menjadi kenyataan bahwa kenikmatan, cobaan itu pasti akan mengiringi dalam setiap hidup kita. Karena itu ada sebuah cerita yang sangat inspiratif. Saya pernah membaca ada seorang laki-laki yang matanya buta. Kebetulan dia punya anak, punya istri. Untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, dia itu jual kerupuk, jual jajanan. Sehingga suatu ketika ada seorang anak muda ini yang iseng, kemudian bertanya begini, Pak, seandainya saya makan jajan kerupuk yang saya menjual ini, berapapun yang saya makan, kemudian saya membayar tidak sesuai dengan kenyataan, mangane akeh bayare titik, apakah sampean ngerti? Oh enggak ketok dodolan panganan kan ngoten. Kemudian saya membayangkan di Surabaya ada orang jual OT-OT, apa namanya, kantin kejujuran, per biji 1.000 tapi gak ditunggoi, OT-OT nentek kira-kira duit gak ono. Nah ternyata jawabannya sangat menyentuh hati anak muda ini. Nah, rezeki itu sudah ada yang membagi. Kalaulah Allah sudah memberikan kepadaku, nek wis iki jatahku, maka tidak akan keliru dan tidak akan pernah tertukar. Coba. Akhir arek muda itu Masya Allah, ndelok wonge gak mentala, apa gak mentala? Ya, akhirnya malah dikai duit wis ning ngoten jenengan wis gak ada sosok jare ngoten. Ya. Nah, selanjutnya beliau kemudian mengatakan begini. Fasallim lillahi fil kulli yaf'alu ma yasha. Karena itulah sebaiknya kita menyerahkan semua kehidupan kita kepada Allah, Zat yang Maha menghendaki. Fa in ja'atkan na'ma'u fashtaqil bidzikri wasyukri. Di saat datang kenikmatan, kemudahan dalam hidup kepadamu, maka sibukkanlah dirimu dengan memperbanyak zikir dan syukur kepada Allah. Wa in ja'atkal balwa fashtaqil bisabri wal muwafaqah. Jika suatu saat datang ujian dan cobaan menimpamu, maka sibukkanlah dirimu untuk melakukan kesabaran dan mendekatkan diri kepada Allah. Nah, wa in kunta a'la min dzalika farridha wa taladzud. Jika engkau ingin memperoleh kedudukan yang terpuji, yang mulia di sisi Allah, maka tidak ada jalan lain kecuali farridho wartaladzud, ridho terhadap apapun yang telah digariskan oleh Allah kepada kita, baik kita mendapat kenikmatan atau sedang mendapatkan cobaan. Wartaladzud, dan dinikmati apa adanya, karena itu yang sedang diberikan oleh Allah kepada kita. Wa'lamu annal baliyata lam ta'til mu'min litahlukahu wa innama atatu litahtabirahu. Ketahuilah bahwa cobaan dan ujian yang menimpa hambanya yang mukmin, yang beriman, dijamin tidak akan pernah membinasakan dan menyebabkan dia rusak. Semua itu Allah ingin mengujinya seberapa besar cintanya, keimanannya kepada Allah. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, karena itulah sekali lagi
kita sekarang mulai belajar. Jadi kalau mendapatkan kenikmatan ya banyak zikir dan syukur. Di saat kita sedang ditimpa cobaan dan ujian, bersabar dan banyak mendekatkan diri kepada Allah. Karena pada hakikatnya cobaan dan ujian yang sedang menimpa kita, kembali pada hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin, adalah Allah sedang memberikan kebaikan kepada kita. Allah hendak mengangkat kita sebagai kekasihnya. Tidak ada orang yang akan diangkat menjadi walinya tanpa ujian dan cobaan. Wa kana yaqulu, selanjutnya beliau dawuh begini, la yasluhu limujalasatil haqqi ta'ala illal mutahharun. Tidak patut, tidak layak bermujalasah, duduk menghadap kehadirat Allah yang maha hak, yang maha suci, illal mutahharun, kecuali orang-orang yang suci. Allah yang maha suci hanya pantas disowani, dihadiri orang-orang yang suci. Min rijsiz zallat, dari dosa dan kesalahan. Walamma kanal ghalib 'alan nas adamat tatahhur ibtalahumullah bil amrad. Kebanyakan manusia, manakala dia tidak mau membersihkan dirinya dari kesalahan dan dosa, ibtalahumullah, suatu saat Allah pasti memberikan cobaan kepadanya bil amrad, dengan berbagai macam penyakit, kafaratan wa tahuron, karena Allah punya tujuan untuk menghapus dan membersihkan dosa-dosanya agar dia menjadi orang yang bersih dan suci, sehingga layak untuk hadir menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, sama seperti yang disampaikan Rasulullah tadi, bahwa sekecil apapun derita yang kita alami, kecuali kafaratan, sebagai penghapus khotoyahu, semua kesalahan dan dosa kita. Karena apa? Karena Allah adalah zat yang maha suci, hanya pantas, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, didekati, disowani, dihadiri orang-orang yang bersih dan suci. Manakala di antara kita masih banyak kesalahan dan dosa yang ada di dalam diri kita, maka bersiap-siaplah untuk mendapatkan cobaan dan ujian. Itu semua dalam rangka untuk memperoleh kepantasan agar kita bisa layak untuk menghadap kehadirat Allah. Karena dengan sakit atau apapun cobaan ujian yang menimpa kita, sekali lagi adalah dalam rangka untuk menghapus semua dosa dan kesalahan kita. Nah, liyasluhu limujalasatihi wa qurbihi, ya sekali lagi itu semua agar kita menjadi orang yang pantas, yang patut untuk bermujalasah, jagongan, omong-omongan, munajat, berbisik-bisik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah Bapak Ibu yang kami hormati. Nah, sekarang yang menjadi persoalan supaya cobaan dan ujian tidak menimpa kita, itu kan harapannya manusia begitu. Ternyata ini ada sebuah perjalanan spiritual. Jadi supaya kula jenengan dalam perjalanan kemana saja dihindarkan dari segala macam bencana dan musibah, cobaan dan ujian. Ternyata di dalam kitab Nurul Burhan ini diterangkan begini, wa min karomatihi, di antara karomahnya Syekh Abdul Qadir Jailani, anna Abal Mudzaffar Hasan bin Tamim al-Baghdadi at-tajiro jaa ila Syekh Hamad bin Muslim bin Darwah ad-Dabasi. Suatu ketika ada seorang namanya Abul Mudzaffar.
Beliau seorang pedagang saudagar kaya raya. Sowan kepada Syekh Hamad bin Muslim bin Darwah Ad-Dabbasi fi sanati ihdai wa ishrina wa khamsimi'ah, di tahun 521 Hijriah. Wa qala lahu, Abul Mudzaffar ini kemudian mengadu terkait dengan persoalan yang sedang menimpanya. Begini, ya sayyidi, qad juhizat li qafilatun ila Syam fiha bid'atun bi 700 dinar. Syekh, saya ini mempersiapkan diri dengan kafilah, dengan rombongan hendak pergi berdagang ke negeri Syam. Dagangan yang mau saya bawa itu senilai bisa 700 dinarin, 700 dinar. Kalau dirham itu mata uang perak, tapi kalau dinar emas. Jadi dagangannya senilai 700 dinar. Faqala, kemudian Syekh Hamad bin Muslim ini menjawab, jadi umpama kula jenengan iki arepe bepergian jauh, apalagi membawa perdagangan, itu sowan kepada Syekh Hamad minta doa restu, muga-muga dagangane laris, barokah, batine akeh, kira-kira ngaten. Ternyata dijawab begini Bapak Ibu, in safarta fi hadhihi sanah qatalta wa akhadha maluka. Kalau kamu memaksakan berangkat sekarang di tahun ini, takdirmu tidak akan selamat. Di tengah jalan kau akan dibunuh dan semua dagangan yang sebanyak 700 dinar akan dirampas oleh perampok. Fa kharaja min indihi maghmuman fa wajada fit tariqi Syekh Abdul Qadir radhiyallahu anhu wa wasyabun yauma idzin. Bapak Ibu, akhirnya beliau keluar dari rumahnya Syekh Hamad bin Muslim dalam keadaan sedih, murung. Padahal cara wong dagang itu sudah ditunggu pelanggan. Gak mungkin dia menunda hari itu, karena kebiasaan di tahun itu, di bulan itu, di hari itu, di sana sudah banyak pelanggan yang menunggunya. Nah, tapi kalau harus berangkat, katanya Syekh Hamad, ini seorang wali Gusti Allah, bahaya. Justru yang timbul adalah cobaan dan ujian yang menimpanya, karena beliau mengatakan kamu tidak akan selamat, bahkan daganganmu nanti akan dirampas, engkau akan dibunuh. Ternyata begitu keluar dari Syekh Hamad pulang, di tengah jalan ketemu Syekh Abdul Qadir Jalani. Syawahwa syabun yauma idzin. Saat itu beliau masih sangat muda usianya. Karena ketemu, kenapa sampean kok murung? Kenapa kok sedih? Kelihatan hidup gak ada gairah. Fahakalahu ma qala Syekh Hamad. Akhirnya semua yang disampaikan oleh Syekh Hamad diceritakan. Faqala lahu, Syekh Abdul Qadir Jailani akhirnya jawab. Nah, podo wali nih Pak. Syekh Hamad jawab, takdirmu nanti akan dibunuh dan semua dirampas. Tapi begitu ketemu Syekh Abdul Qadir Jailani, langsung dijawab begini, safir tadhab saliman wa tarji ghaniman wa dhamanu aliyya fi dzalik. Ini awakmu manut aku, nggak apa-apa berangkat toh. Nanti awakmu bakal selamat, mulih dengan membawa laba yang banyak. Nah, gimana yang disampaikan Syekh Hamad tadi? Itu tanggung jawabku. Aku yang menanggung keselamatanmu. Coba. Nek duwe guru wali kowe enak kaya ngene, Pak. Jadi akhirnya krono Syekh Abdul Qadir Jalani menjamin keselamatannya dan pulang nanti akan mendapatkan laba yang banyak, langsung berangkat. Fasafara ila Syam wa ba'a bidha'atahu bi alfi dinarin. Begitu sampai di negeri Syam, dagangan laris dari 700 dinar akhirnya menjadi 1000 dinar. Umpama 750 juta menjadi 1 M,
badine 300 kok 250 juta. Nah, wong berarti 250 juta kan gak akeh kan. Wah, akhirnya wadakhala yauman ila siqoyah fi halaba liqadai hajah. Dilala saking senengnya Bapak Ibu begitu pulang sampai di suatu tempat namanya Siqoyah, Abdul Mudzaffar ini kebelet ngengek, kebelet BAB, akhirnya mampir di rest area. Kira-kira ngoten lah supaya kalian jenengan gampang membayangkan. Akhirnya mampir di rest area. Fa wada'a alfa dinarin minas Siqoyah. Nah, sambil BAB tadi Bapak Ibu di rest area, dompet isine 1000 dinar dicentel nenggone centelane WC ne. Wa kharaja wa tarakahan nasian. Begitu keluar dilalah lali, dompetnya gak digawa. Menurut jenengan kira-kira nggo rest area nggawe dompet nenggone centelan kono, keluar orang masuk kira-kira ono apa entek, Pak? Kita membayangkan di rest area loh, apa malah di terminal Bungurase pasti lenyap. Apa mana isine 1000 dinar. Wa ataila manzili faulqiya alaihi nu'as fanama. Langsung begitu nyampe omah wis lali, jenenge wong lali, ngantuk nggak tertahankan sampai akhirnya langsung bleksek turu. Faro'a fi manamihi ka'annahu fi qafilatin qad kharajat 'alaiha al-arab wantahabaha wa qatalu man fiha. Begitu dia tidur nyenyak, dilalah dalam tidurnya ngipi, Pak. Semua rombongan bersama dia tadi waktu di tengah jalan didatangi orang Arab, orang Badui, langsung dirampok dan semuanya dibunuh seperti yang disampaikan oleh Syekh Hamad. Wa atahu ahaduhum fadharabahu biharbi faqatalahu fantahabu fazi'an. Dan salah satu dari perampok tadi mendatanginya langsung menusuk lehernya. Akhirnya dia juga dibunuh. Saking kagetnya ngelilir dadak ngipi. Tapi wa wajada atharat dam fi unukihi wa khasabil alam. Walaupun itu mimpi, begitu bangun ternyata nggo lehere digoceki ngeten ternyata ada darah. Dan dia merasakan sakit yang luar biasa. Jadi ini mimpi jadi kenyataan. Oh, mimpi ini bukan biasa. Sing dawuh wali bahwa engkau di tengah jalan akan dirampok, akan dibunuh. Ternyata terjadi betul. Cuma terjadi dalam mimpi. Begitu bangun Bapak Ibu, wadakaro alfa dinarin faqoma musri'an ila Siqoyah. Begitu bangun, loh, duitku keri, langsung melayu wis. Mbah waktu naik kendaraane apa gak ono Pak, Gojek apa gak ngerti, gak diceritakan nih. Ternyata begitu sampai di rest area tadi, uangnya masih utuh 1000 dinar. Fawajada fi makaniha saliman, dalam keadaan selamat utuh. Akhirnya alhamdulillah ternyata masih utuh. Waraja'a ila Baghdad falamma dakhalha qala fi nafsi in bada'tu bi Syekh Hamad fahuwa asarnu wa Syekh Abdul Qadir Jailani anhu fahuwa alladhi sahha kalamu. Begitu balik nang negara Baghdad dia bingung, sing enak sowan nang Syekh Hamad dulu atau Syekh Abdul Qadir Jailani. Kalau kepada Syekh Abdul Qadir Jailani dia masih muda, walaupun muda tapi omongannya bener, akhirnya aku selamat. Tapi Syekh Hamad adalah lebih tua dan gurunya Syekh Abdul Qadir Jailani. Gurung sampai menuju ke arah apakah Syekh Hamad atau Syekh Abdul Qadir Jailani, dilalah ketika dalam perjalanan falaqiyah Syekh Hamad fi asna'i tardidil khatir fi suqis sultan. Dilalah ketika dalam kondisi kebingungan nangune Syekh Hamad dise apa Syekh Abdul Qadir dilalah di pasar namanya Pasar Sultan
bila ketemu dengan Syekh Hamad terlebih dahulu, ya Allah ya Rahman, gorong sampai cerita Pak, Syekh Hamad langsung dawuh, coba. Faqala lahu, aku wis suruh semua yang terjadi. Jarene Syekh Hamad, faqala lahu, ya Abal Mudzaffar ibda bi Abdul Qadir fa innahu mahbubun. Awakmu gak usah bingung sowan aku atau tidak. Saiki wis ketemu. Aku wis ngerti kabeh semua yang terjadi pada dirimu. Saiki cepet segera temui Syekh Abdul Qadir Jailani karena dia mahbubun, dia adalah waliullah. Walaupun masih muda tapi kekasih Allah. Podo-podo waline tapi ternyata derajate walaupun masih muda. Syekh Abdul Qadir Jailani julukannya siapa? Sultanul, rajanya para wali. Wes saiki rono dhisik. Karena apa? Ternyata Syekh Hamad ini langsung cerita. Walaqad sa'alallaha fika sab'a asyrata marratan hatta ju'ila ma qudira 'alaika minal qati yaqdhatan manaman. Yo mergo doane Syekh Abdul Qadir Jailani itulah ketika kamu berangkat dia berdoa sebanyak 17 kali sehingga takdir yang sudah digariskan oleh Allah akan terjadi pada dirimu akhirnya dialihkan dalam mimpi, tidak terjadi dalam kenyataan. Barokai dungone Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, sakjane Syekh Abdul Qadir Jailani masih ngerti bahwa apa yang didhawuhna Syekh Hamad adalah benar, bahwa kamu kalau berangkat hari ini pasti akan celaka, akan dirampok dan semuanya tidak akan selamat, kamu akan dibunuh. Tapi Syekh Abdul Qadir Jailani berdoa kepada Allah sebanyak 17 kali. Di antara doanya adalah, ya Allah, semoga takdir itu engkau alihkan dalam mimpi. Terjadi tapi dalam mimpi. Loh gak enak tak dadi duwe guru dadi wali. Saiki ngelek guru wali, Pak. Nah, akhirnya wajah ila Syekh Abdul Qadir Jailani, langsung beliau sowan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan saat itu begitu ketemu faqalahu ibtadaan. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani itu juga begitu, belum sampai dia cerita langsung dawuh, qala Syekh Hamad innani sa'altullaha fika sab'a asyrata marrah. Dia langsung didawuhi, Abul Mudzaffar, apa sing didhawuhna Syekh Hamad tadi benar, bahwa aku berdoa untuk keselamatanmu sebanyak 17 kali. Wa izzatil ma'budi laqad sa'altullaha ta'ala fika sab'a asyrata marratan ila tamami sab'ina marratan hatta kana ma dzakarahu. Jadi yang dimaksud 17 kali itu, coba Bapak Ibu, perjalanan dari Baghdad ke Syam itu sekarang kan negara lain itu. Ya. Syam itu sekarang Syria, Baghdad itu Irak. Itu kan membutuhkan waktu yang lama. Di saat engkau berangkat sekana, jadi setiap kali aku duduk, aku berdoa 17 kali. Kemudian di dalam kesempatan lain, setiap aku ingat kamu, aku duduk, aku tidak kurang dari 17 kali. Dan sampai aku ulangi 17 kali, 17 kali, kali 17. Nah, itulah sehingga akhirnya Allah menyelamatkanmu dan betul-betul terjadi bahwa takdir yang sudah digariskan di alam nyata akhirnya memang terjadi tapi di alam mimpi. Makanya Bapak Ibu yang kami hormati, ya kembali lagi kepada sebuah dawuh. Nek kula jenengan atine sumpek sedang mendapatkan cobaan ujian sing tidak mengenakan, maca Quran ya sumpek, tahajud dhewe ya gak konsentrasi, zikir dhewe gak konsentrasi. Kan itu tombol hati ku 5 warnane kan ya. Akeh zikir, tahajud, maca Quran, angen-angen sak manane. Nek gak iso, maka ada salah satu di antaranya wong kang soleh kumpulono. Lah, mudah-mudahan barokahnya ngaji ini adalah termasuk bagian dari wong kang soleh kumpul lono. Karena ingatlah, setiap cobaan dan ujian yang menimpa kita
dalam kitab Riyadhus Shalihin dawuh Kanjeng Nabi, Allah sedang punya rencana hendak mentakdirkan kita menjadi orang baik. Mayyuridillahu bi khairan yusibhu minhu, rawahul Bukhari wa Muslim. Barang siapa yang memang dikehendaki oleh Allah akan menjadi orang baik, pasti akan diuji terlebih dahulu. Nah, itulah kurang menit itu, Pak. 8 menit ya. Masih ada waktu Bapak Ibu, kalau dilanjutkan dengan tanya jawab atau diskusi kami persilahkan, monggo. Para jamaah yang berkenan untuk bertanya, monggo. Halo. Nah, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih matur suwun sesuai tadi yang sudah disampaikan oleh Al Ustadz Profesor. Akhir-akhir zaman ini kita manusia memang ternyata butuh seorang murabbi, pemimpin istilahnya, yang bisa menunjukkan arah kemana kita akan selamat kehidupan di dunia maupun di akhirat. Tadi sudah disenggol, bagaimana cara agar kita sebagai seseorang manusia yang mungkin masih awam untuk kemudian bisa menemukan atau bertemu dengan seorang guru yang memang bisa diidam-idamkan, dalam arti seperti yang tadi diceritakan bahwa guru ini mampu memberikan arahan kepada siswa, santri, kepada muridnya untuk keselamatan di dunia setidaknya. Sehingga kesimpulannya bagaimana cara kita bisa menemukan seorang guru atau ustadz yang bisa menuntun kita untuk kemudian selamat dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Terima kasih matur suwun, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kalau kita sering mendengarkan pengajiannya Gus Bah, carilah guru yang bersanad. Istilahnya kan gitu ya. Artinya bersanad itu nyambung. Seperti panjenengan ngaji dengan saya. Saya pernah ngaji Riyadhus Shalihin dengan guru saya, karena saya pernah mondok di Romo Yai Husain Ilyas Mojokerto. Nah, Romo Yai Husain Ilyas kan pernah mondok juga kemana-mana kan gitu ya. Dan saya juga pernah mondok di Yai Badrus Soleh Arif almarhum Perwasi Kediri. Saya juga pernah mondok di Romo Yai Haji Abdul Jalil Mustaqim, Romo Yai Arif Mustaqim Tulungagung, dan seterusnya. Itu artinya bahwa kajian kitab yang kita pelajari ini tidak murni dari saya, karena saya bisa ini karena saya pernah belajar dari guru saya, dan guru saya pernah belajar dari guru-gurunya, dan seterusnya. Itu namanya kajian bersanad. Nah, kemudian bolehkah ngaji di YouTube? Boleh. Siapa yang tidak mengatakan boleh? Tapi kan kita kalau ada sesuatu misalnya yang muskil, itu kan tidak bisa dialog, tidak bisa bertanya. Betapa banyak orang yang hanya mendengarkan di YouTube, ternyata yang didengar adalah ceramah-ceramah garis keras. Akhirnya yang diderita adalah hal-hal yang bersifat jihad, akhirnya sampai kemudian rela melakukan bom bunuh diri. Nah, ternyata di antara teman-teman yang nekat-nekat seperti itu adalah ngajinya di YouTube. Nah, itu maksud saya yang terputus sanadnya karena tidak bisa tanya, dan mereka dari mana kan gitu. Nah, oleh karena itulah Bapak Ibu yang kami hormati, ngaji di Masjid Akbar inilah insya Allah ustadz-ustadz yang di sini semua tidak hanya ngaji di YouTube, tidak aja ngaji yang sifatnya tapi ngaji dari guru dan gurunya sampai para sahabat, sampai nanti kalau nyambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Jadi pada prinsipnya memang kita jangan sampai salah mencari guru, tapi ingatlah bahwa guru yang
pernah ngaji, pernah mondok, pernah nyantri, dan pernah punya guru-guru yang lain. Jadi kalau misalnya suatu saat saya ada keterangan, itu kan saya juga pernah mendengar dari gurunya. Misalnya nanti di hadapan Allah, lo kok iso kon duwe keterangan kaya ngono hadisin? Ya karena saya pernah dari gurunya. Akhirnya terus nyambung. Yang ditanya adalah guru-gurunya sampai kepada apa betul ini hadis ini disampaikan Rasulullah. Rasulullah menjawab ternyata betul sampai kepada Abu Hurairah dan seterusnya. Begitulah kira-kira. Ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, panjangan boleh daripada nganggur mirengat di YouTube ya. Ya, tapi juga harus konfirmasi kepada guru-guru yang lainnya. Karena kalau di YouTube kan tidak bisa dialog. Nanti kalau kebetulan dapat informasi yang tidak seperti yang kita dengar selama ini, itu kemudian nanti bisa membahayakan ya. Ya kan di YouTube itu juga ada maulid aja haram, bid'ah kan gitu ya. Mendoakan Al-Fatihah itu bid'ah dan seterusnya. Nah, itulah yang saya maksudkan. Ya. Oke, sudah, ini ternyata sudah selesai. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, saya kira demikian apa yang kita sampaikan. Mudah-mudahan disertai hidayah dan ridhonya Allah dan bisa mengantarkan kita untuk memperoleh keselamatan fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana atim lana nurana wa fil lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Allahumma sholli warahmatullahi ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum.